Oke, teman-teman semua apa kabar sekali lagi? Dahsyat. Oke, ini adalah episode kita yang ke-9. Saya selalu menyampaikan di setiap episode, kalau kita bicara sukses. Nah, sukses itu apa sih? Apa sih yang membuat orang bisa menjadi hebat? Membuat orang sukses, tetapi membuat orang gagal. Karena setiap orang ingin sukses, betul tidak? Betul. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Setiap manusia pasti ingin sukses. Tetapi tidak semua orang bisa sukses. Nah, apa yang bisa membuat orang sukses dan orang tidak sukses? Nah, yang membuat orang tidak sukses dan membuat orang sukses adalah mindset. Cara berpikir. Ini yang pertama. Mindset. Jadi kalau mindset kita positif dan mindset yang ingin bekerja, berjuang, maka kita akan menjadi orang hebat. Orang ingin hasil akhir sukses, tetapi mindsetnya itu adalah mindset tukang mencari alasan. Jadi kalau mindsetnya negatif, apa saja semuanya penuh dengan alasan, maka dia tidak akan bisa sukses. Nah, maka hati-hati bergaul. Kalau kalian ini anak-anak muda bergaul dengan orang-orang yang selalu mindsetnya negatif, maka kau akan jadi negatif, kau akan terpengaruh. Tetapi kalau kau bergaul dengan mindset yang positif, yang selalu percaya kepada dirinya, yakin dengan dirinya, yakin bahwa dia bisa, maka kau juga akan terpengaruh dengan mindset. Yang kedua, rahasia sukses itu apa? Percaya dengan proses. Harus percaya dengan proses. Hasil itu adalah akibat proses. Jadi tidak ada hasil tanpa proses. Tidak mungkin orang memetik buah tomat, pangeran, kalau dia tidak nanam tomat. Orang nanam tomat aja, tomatnya bisa mati. Itu harus diurus. Jadi tidak bisa kita tanam tomat, tinggalin kemudian dapat tomat 3 bulan kemudian besar-besar, gak bisa. Itu harus diurus. Berarti mengurus itu kan proses, mengerjakan. Jadi mengerjakan apa yang kita yakini, mengerjakan apa yang kita lakukan. Makanya hati-hati. Jangan percaya, ini juga untuk publik, yang selalu bicara sekian bulan dengan modal sekian dapat sekian, itu bohong semua. Sukses itu tidak diukur waktu. Nih adik-adikku nih, ya. Sukses itu tidak diukur waktu. Sukses itu diukur oleh kerja-kerja yang kau lakukan terhadap apa yang kau kerjakan. Contoh misalnya, ada mahasiswa nggak tamat-tamat sampai 10 tahun karena dia nggak belajar dan nggak ke kampus. Tetapi ada mahasiswa 4 tahun sudah selesai di wisuda karena dia belajar dan disiplin. Jadi sukses dalam hidup kita itu juga begitu. Tetapi celaka bagi orang, dia sudah berada di tempat yang tepat, tetapi dia tidak kerjakan. Contoh misalnya, ada ladang pertanian, itu subur, tapi tidak ditanamin apa-apa, itu menjadi tempatnya tumbuh rumput. Tapi kalau ditanamin dengan tanaman-tanaman, maka tanaman itu akan memberikan hasil kepada hidupnya. Jadi sukses itu harus percaya dengan proses. Jadi jangan melihat hasilnya. Hasil itu Anda hitung di awal. Jadi kalau ada orang mengatakan sekian bulan sukses, pakai dasinya pun miring-miring, ya itu udah bohong. Itu sesuatu terjadi di situ. Dan orang-orang di media yang begitu saya sudah pecat semua dan berada di luaran sana semua jadi mafia. Jadi jangan kita seperti itu. Melia itu hebat, besar. Tetapi kau mau 10 tahun pun menjadi member Melia, kau tidak akan dapat apa-apa kalau kau tidak melakukan pekerjaanmu sebagai member Melia Sehat Sejahtera. Kau harus kerjakan. Jadi rahasia sukses tadi saya katakan apa? Mindset dulu. Pikiranmu dulu. Believe to yourself. Berpikir positif. Kau harus memiliki harapan. Yang kedua, kau percaya dengan proses. Nah, yang ketiga, kau berada di tempat yang tepat. Saya selalu mengatakan kalau kita tidak berada di tempat yang tepat,
Biarpun kita kerja keras, sangat sulit kita untuk berhasil, untuk sukses. Contoh, saya tidak menghina pekerjaan. Saya anak kampung. Di kampung saya bertani. Mau seperti apapun saya bertani, tidak mungkin punya Mercy, Robert. Padahal kerja keras. Berarti pekerjaan itu tidak tepat. Maka kita menghitung. Menghitungnya apa? Kerja yang saya lakukan apa? Hasil yang saya dapatkan berapa? Itu baru cerdas, itu baru smart. Nah, anak muda saya mau mengajarkan kamu itu jadi smart. Saya tidak mengajarkan kamu menjadi seorang pemimpi, merasa sudah menjadi member Melia langsung sukses. Nggak bisa begitu. Tetapi yang kau hitung, kenapa kau jadi member? Kenapa saya harus menjadi member Melia? Alasan satu-satu yang selalu saya ajarkan kepada kalian apa? Kenapa kita menjadi member Melia? Kenapa kita menjadi afiliator Melia? Karena Melia membayar kita jauh lebih besar, jauh lebih cepat dari pekerjaan yang lain. Itu satu-satunya alasannya. Nah, tadi saya bicara karena saya langsung masuk Melia. Setiap orang ingin sukses, betul nggak? Betul. Nah, kemudian saya katakan tepat pekerjaannya, tepat rumahnya. Nah, tidak semua bisa sukses dengan dua alasan. Pertama, mentalitasnya, mindsetnya, mentalitasnya. Yang kedua, tidak berada di tempat yang tepat. Maka gabungan dua ini akan membuat kita menjadi dahsyat, hebat. Mentalitas kita, mentalitas pejuang, pemenang. Kita tahu ini harus saya kerjakan. Kita tahu proses ini harus saya lalui. Maka ini catat semua di pikiranmu, dimanapun Anda member Melia. Proses itu tidak berbohong. Proses itu tidak pernah berdusta. Proses itu akan menghasilkan sesuatu yang kau harapkan. Cepat atau lambat, pasti akan kau tiba di tempat apa yang kau inginkan. Itu pasti. Tetapi kalau kau tidak menghadapi prosesnya, tidak melakukan prosesnya, maka kau tidak akan pernah berhasil. Nah, yang kedua, tempat yang tepat tadi saya katakan. Tempat yang tepat itu apa? Ya, apa yang kau kerjakan, apa yang kau dapatkan. Jadi kalau istilah kerennya apa ya, Pangeran? Gua kerjain, gua dapat apa? Ah, gitu loh. Gua kerjain, gua dibayar berapa? Kan gitu. Jadi pertanyaannya itu, gua dibayar berapa? Gua kapan dibayar? Nah, maka kalau kita bicara ini, saya katakan bahwa setiap orang ini sukses. Nah, agar sukses, maka apa pilihan orang? Pilihannya tinggal dua. Agar bisa sukses. Yang pertama apa? Bekerja kepada orang lain atau menjadi karyawan. Betul nggak sih? Betul. Kan bekerja kepada orang lain, menjadi karyawan. Maka di sini ada untung ruginya. Kalau kita menjadi karyawan atau bekerja kepada orang lain, maka kita tidak pusing dengan segala urusan. Kita hanya disuruh mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Maka kita dibayar sesuai dengan itu. Urusan apakah omsetnya turun atau tidak, itu urusan-urusan yang lain kita nggak pusing. Tanggung jawab yang lain kita nggak pusing. Kita hanya pusing dengan pekerjaan yang diserahkan kepada kita, tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Tapi bisa menjadi sukses luar biasa nggak? Bisa merubah kehidupan nggak? Enggak. Maka hidup kita menjadi normal dan biasa. Artinya resikonya kecil, ya untungnya kecil. Itulah menjadi bekerja kepada orang atau menjadi karyawan. Yang kedua pilihan orang apa? Pengusaha, pebisnis. Setiap orang ingin jadi pengusaha. Kalau dibuat pilihan, Robert ditanya jadi karyawan atau pengusaha, pilihanmu apa? Pasti pengusaha. Setiap orang ingin jadi pengusaha. Kenapa jadi pengusaha? Pengusaha itu untungnya besar, bisa jadi konglomerat. Tetapi untuk menjadi pengusaha syaratnya berat, bos. Apa? Pertama modal. Ya bapak kita, ibu kita orang biasa, dari mana punya modal? Sekarang punya uang 100 juta mau usaha apa? Sekarang bikin dagang tahu aja udah lebih tempatnya ya. Betul nggak? 20 juta bang. 20 juta minimal. Nah, berarti kita terkendala di modal. Yang kedua apa? Kita terkendala di jaringan. Karena kalau membuat usaha kau harus punya jaringan.
Yang ketiga, kau terkendala di mana? Di kemampuan. Maka kau harus memilih bisnis apa, usaha apa yang kau kerjakan. Jadi 3 faktornya yang sangat sulit untuk menjadi pengusaha. Itu yang membuat orang tidak menjadi pengusaha, padahal keinginan orang semua pengusaha. Modal, jaringan, dan pengetahuan. Nah, untungnya besar. Nah, tentu saja di tengah-tengah ini ada karyawan, pengusaha. Ada kesilip ini di tengah yang bisa kita lakukan. Menjadi distributor atau afiliator. Nah, apalagi di era gadget sekarang. Ini anak-anak muda ini kan hidupmu dari 8 jam atau 12 jam bangun, 10 jam pegang HP. Nah, persoalannya adalah apakah itu memberikan makna kepada hidupmu atau tidak memberikan makna sama sekali.